warahmatullahi wabarakatuh. Hai Deker, salam cerdas untuk generasi hebat. Kembali lagi bertemu dengan Teacher Lucy dalam mata pelajaran administrasi transaksi. Nah, pada hari ini kita akan belajar kelas 11 yang mana topiknya itu administrasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, jenis perusahaan yang membutuhkan administrasi transaksi itu ada 3. Yang pertama itu perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi. Yang kedua itu perusahaan dagang, yang mana kalau perusahaan dagang ini berarti membeli barang dan dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Nah, yang ketiga itu perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa berarti di sini kita tidak bisa melihatnya, namun kita hanya bisa merasakan, sehingga tujuan dari perusahaan jasa ini dia lebih ke laba atau kepada keuntungan. Nah, untuk lebih memahaminya, coba kita cek dari skema dari setiap perusahaan. Cek sekarang ya. Baik, penjelasan untuk skema perusahaan manufaktur itu pertama kita lihat itu terjadi pembelian bahan baku dan bahan penolong. Nah, sehingga kedua barang tersebut diolah menjadi barang jadi, diproses di pabrikan. Setelah itu barang jadi akan disortir dan disimpan di gudang. Nah, setelah disimpan, biasanya ada tawaran kepada saluran distribusi yang meliputi distributor, agen, grosir, dan pengecer. Pembelian bahan baku atau penolong. Barang yang sudah jadi kemudian dijual dan didistribusikan melalui perantara penjualan seperti distributor, agen, grosir, dan pengecer ataupun langsung dijual kepada konsumen. Penjelasan untuk skema perusahaan dagang bisa kita lihat pada skemanya. Perusahaan melakukan pembelian barang dagang. Setelah itu, barang dagang yang telah dibeli dapat langsung disimpan, dipajang, ataupun ditawarkan langsung. Penjualan barang dagang dapat dilakukan secara langsung kepada konsumen atau melalui perantara. Untuk perusahaan jasa, skema akan kita jelaskan yang mana pembelian tenaga ahli alat bantu fasilitas. Berarti di sini konsolidasi tenaga ahli yang akan mengerjakan atau menghasilkan jasa. Selanjutnya, penjualan jasa kepada konsumen yang memerlukan jasa tertentu. Selanjutnya, pelaksanaan penawaran secara langsung, tidak langsung. Yang terakhir, penggunaan alat bantu jika dibutuhkan. Baik, anak teacher, gimana penjelasan dari skema 3 buah perusahaan yang melakukan administrasi, yaitu perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, perusahaan jasa? Apakah sudah mulai paham? Kalau masih belum, berarti anak teacher harus sering-sering nonton videonya sampai paham. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai perusahaan-perusahaan dari segi ekonomis. Itu ada sekitar 5, yaitu ada usaha perseorangan, ada koperasi, ada firma, ada CV, dan ada perseroan terbatas. Cek tentang materinya setelah ini. Perseorangan merupakan badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang saja. Semua orang dapat membuat bisnis personal atau perseorangan tanpa ada batasan untuk mendirikan usaha tersebut. Contohnya itu toko kelontong, pedagang asongan, atau pedagang pulsa. Koperasi merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan azas kekeluargaan, di mana anggotanya terdiri dari perseorangan maupun badan hukum. Nah, biasanya dari koperasi orang sangat mengharapkan SHU yang akan dibagikan pada saat rapat anggota. Untuk yang ketiga itu adalah firma.
Usaha persekutuan dengan firma merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih dengan menjalankan badan usaha dan nama bersama dengan tujuan untuk membagi hasil laba yang diperoleh dari usaha persekutuan tersebut. Usaha persekutuan komanditer atau CV merupakan salah satu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan finansialnya. Yang terakhir itu PT Perseroan Terbatas merupakan satu badan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri atas saham-saham dari investor. Nah, jenis PT itu ada terdiri dari 6. Yang pertama itu PT tertutup. Kalau PT tertutup berarti kepemilikan sahamnya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Kalau PT terbuka berarti sahamnya setiap orang mempunyai hak dalam bagian dari perusahaan. Nah, selanjutnya itu PT terbatas kosong merupakan PT yang sudah berhenti operasional usahanya sehingga hanya tinggal nama perusahaannya. Yang D, perseroan terbatas PT asing merupakan PT yang bertempat di luar negeri dari segi hukum yang telah berlaku di tempat tersebut dan PT tersebut terdapat di luar negeri. PT domestik berarti merupakan PT yang operasionalnya di dalam negeri dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. PT perseorangan berarti perusahaan yang dipegang oleh satu orang di mana orang tersebut sebagai pemegang saham sekaligus menjadi direktur untuk perusahaannya.